Bank BCA 0,92 hektar. Lokasinya pas berdekatan dengan Rumah Sakit Abdiwaluyo yang ada hotel Swiss Bell Hotel. Jadi bukan Swiss Hotel. Jadi 2,47 hektar. Ini yang KPBU Universitas Gunadarma yang masih tahap 1 ya. Oke, video ini lanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas KIPP 1A IKN, dan ini saya lanjutkan ke KIPP 1B IKN, dimana di KIPP 1B IKN ini pernah saya jabarkan di video saya kalau tidak salah 2 minggu lalu. Ini berdekatan dengan pusat perbankan, ada pusat pendidikan, kemudian ada perhotelan juga ada banyak di sini. Mixed use juga ada yang dari luar negeri. Dan rumah sakit ada 2 di sini, Abdiwaluyo dan Mayapada. Dan memang banyak sekali pembangunan di sini seperti Wanagama, terus Nusantara Sustainability yang dibangun oleh Pertamina ya kalau tidak salah, bekerjasama dengan Stanford. Dan perumahan itu ada Intiland yang sudah groundbreaking. Intiland itu kalau tidak salah luas perumahannya 200 hektar, dimana sebagiannya itu ada lapangan golfnya ya. Jadi bisa dipastikan itu perumahan elit. Dan memang banyak sekali orang yang bertanya mengenai bagaimana cara membeli properti di IKN. Jadi salah satunya bisa membeli lewat developer yang telah groundbreaking tersebut. Dan kalau tidak salah di kanan ini ya, di dekat Universitas Gunadarma ini adalah hotel The Prima, kemudian ada hotel yang dibangun oleh Royal Golden Eagle dan Convention Center. Kemudian ada hotel Swiss Bell Hotel. Jadi bukan Swiss Hotel tapi Swiss Bell Hotel. Jadi beda developer, beda owner. Dan The Prima itu sempat ramai juga beritanya bahwa ownernya adalah owner Rotio. Jadi The Prima itu invest kalau tidak salah 100 miliar. Kalau Royal Golden Eagle yang membangun hotel dan Nusantara Convention Center itu invest 2 triliun. Jadi bisa dibayangkan luasnya 12 hektar, itu berarti sangat luas sekali. Convention Center yang ada di IKN ini bisa jadi yang terbesar di wilayah Indonesia Timur ya. Dan kita nantikan. Kalau sebelah kiri ini adalah Universitas Gunadarma yang masih tahap 1 ya, baru bundarannya aja. Kalau desain yang saya tampilkan itu ada 3 tahap. Ada bundaran, kemudian di belakang bangunan bundaran ini ada bangunan yang persegi panjang. Itu sampai 3 bangunan ya. Dan rusun-rusun KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha kalau tidak salah juga akan banyak dibangun di KIPP 1B dan 1C. Jadi luar biasa perkembangan IKN saat ini. Dan kalau kita lihat di kanan ini sudah dipasang papan. Oh, itu informasi proyek ya, informasi proyek sebelumnya. Sepertinya ini KIPP paket B. Karena jalan KIPP 1B 1C ini ada paket A, paket B, paket C, paket D, paket E, paket F sampai paket G. Dan ini kalau tidak salah kita sudah masuk ruas yang paket B. Dan di depan kita itu adalah Rumah Sakit Abdiwaluyo, di mana menjadi penanda batas antara KIPP 1B dan KIPP 1C. Dan dari KIPP 1B ini kalau kita belok kiri ini akan menuju jalan ke bank ya, perbankan 6 bank
Kalau kanan ini menuju ke Rumah Sakit Mayapada Training Center PSSI. Dan coba kita lihat apakah bisa kita lewat jalannya. Nah, ini jalannya. Kalau tidak salah ini masuk paket, saya lupa, paket F atau paket D atau paket, kalau lurus paket C ya. Tapi kalau ini, nah ini dia menuju ke kawasan perbankan. Kita coba masuk ke dalam sini. Oh, ini paket F, udah ada penamaannya di sini. Ini yang menuju ke kawasan perbankan, di mana ada bank, himpunan bank milik negara, yaitu seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan satunya saya lupa. Oh, satunya itu kalau tidak salah Bank Kaltim Tara, itu bank lokal dari Kaltim, dan satu bank swasta, Bank BCA. Dan ini kalau kita lurus, kalau tidak salah tersambung juga dengan Delonix maupun Magnum Resort Nusantara. Saya betul-betul lupa. Saya ikut groundbreakingnya, tapi waktu itu jalannya tidak seperti ini ya. Waktu itu jalannya masih kecil dan memang berdekatan juga dengan yang saya ingat itu Magnum Resort Nusantara berseberangan jalan dengan salah satu bank Himbara, kalau tidak salah Bank BNI ya, kalau tidak salah. Magnum Resort Nusantara itu dari Rusia, investor asing dengan invest 800 miliar rupiah. Investornya saya tampilkan di intro video saya ya. Kalau melihat intro video saya di depan itu, ini Intiland, perbatasan KIPP 1B dan 1C, 2,47 hektar, hunian tapak. Oh, mungkin ini hunian tapak yang skema KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha, itu untuk pejabat ya. Oh, ini Bank BCA ya. Bank BCA luar biasa. Nah, tidak jauh dari Bank BCA ini tentu akan ada bank-bank Himbara ya. Nah, ini sebelah kiri ini menuju ke Bank Himbara. Itu kalau kita lihat ada pagar proyeknya, tapi sepertinya kita tidak bisa masuk ke sana karena ini ditutup. Ya, ini jalannya belum sampai ke sana. Luar biasa, ada Bank BCA di sini. Saya baru lihat papannya. Dan mari kita mampir turun sebentar untuk memvideo Bank BCA ini ya. Ini dia Bank BCA, luar biasa guys. Dan ini ya Bank BCA 0,92 hektar. Lokasinya pas berdekatan dengan Rumah Sakit Abdiwaluyo yang ada di depan sana ya. Dan ini jalan KIPP 1B paket F. Ini row jalan 44 meter ya. Luar biasa sekali guys. Kita lanjutkan perjalanan. Dan oke, inilah Bank BCA. Dan tampak ini sudah ada land clearing. Ini saya lupa ya bank-bank apa aja. Itu ada papan juga di situ. Kalau kita lihat dari sini kelihatan. Jadi banyak sekali sebenarnya KIPP 1B ini pembangunan, termasuk Intiland. Intiland ada yang skema KPBU dan skema investasi swasta murni ya. Jadi yang investasi swasta murni itu kalau tidak salah saya ikut groundbreakingnya, itu nilainya sekitar 4 triliun lebih. Nah, ini yang hunian tapak tadi 2,47 hektar. Ini yang KPBU, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Itu Intiland menyediakan rumah tapak bagi pejabat untuk kementerian atau lembaga yang ada di IKN. Itu yang skema KPBU.
Kalau skema investasi murni itu baru dia akan membangun perumahan maupun apartemen yang bisa dibeli masyarakat umum, dan tentunya dengan view lapangan golf. Yang saya tahu dulu di Surabaya saya sering melihat perumahan intilan yang ada di Surabaya Barat, itu Graha Family. Di situ ada perumahan intilan, memang perumahannya besar-besar ya, perumahan elit, dan itu berdekatan dengan lapangan golf. Dan di situ ada apartemen, kalau tidak salah namanya apartemen Rose Bay kalau tidak salah, itu view-nya lapangan golf. Dan memang saya pernah sekali dua kali ke sana, memang luar biasa sekali intilan dalam membangun perumahan. Bahkan Graha Family yang di Surabaya itu perumahan yang sudah lama ya, tapi memang terkenal sebagai kawasan elit di Surabaya Barat. Dan di situ juga ada bangunan-bangunan gedung intilan yang ikonik. Memang pemerintah sangat wajib dan harus menggandeng swasta ya, karena kalau kita lihat kota-kota besar di Indonesia itu banyak sekali peran swasta membangun gedung-gedung besar, menumbuhkan pusat ekonomi baru. Maka dari itu IKN sangat perlu sekali investor sebanyak-banyaknya. Maka kita akan melihat di kanan kiri ini akan penuh dengan gedung-gedung nantinya ya. Dan ini yang paket F itu HKPP KSO, HK sebagai leader, dan ini papan pengumuman proyeknya. Dan untuk KIPP 1B, kalau 1C ini akan lurus ya, lurus ke belok kiri masuk paket C. Tapi kita akan keliling dulu ke PSSI ya, dan Rumah Sakit Mayapada yang masuk KIPP 1B. Kemudian nanti kita akan keliling di KIPP 1C, itu masuk ke segmen video berikutnya. Di depan Abdiwaluyo ini ada jalan ya. Ini kalau tidak salah paket KIPP paket berapa saya lupa. Ini yang mengarah ke Training Center PSSI dan Rumah Sakit Mayapada. Semua jalan sudah mulus dan rapi ya. Nah, ini informasi proyeknya. Ini saya lihat dulu. Ini paket E. Oke, paket E. Paket E siapa kontraktornya? Paket E saya lupa. Dan paket ini tersambung juga dengan bangunan ya. Oh, ini yang berdekatan dengan Rumah Sakit Mayapada dan TCPSSI. Ini ada rusun yang dibangun. Ini kalau tidak salah rusun yang dibangun untuk masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan IKN. Contohnya kan kalau kita lihat banyak sekali masyarakat yang lahannya masuk di KIPP 1B dan 1C maupun 1A. Jadi opsi relokasi selain pembebasan lahan dengan mengganti dengan uang ya, itu kalau tidak salah ada opsi relokasi mengganti dengan apa namanya, dengan dibangunkan rusun ini ya. Dan setahu saya ini khusus untuk rusun relokasi masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan IKN. Dan nanti untuk yang bisa dibeli masyarakat umum, kita nantikan ya, selain dari developer-developer yang saya sebutkan tadi yang membangun di KIPP 1A, 1B maupun 1C. Kalau tidak salah dari Kementerian PKP itu juga akan membangun rusun yang sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tentunya sangat murah nantinya. Oh, ini tersambung langsung dengan Training Center PSSI ternyata jalan ini. Luar biasa ya.
Berarti ini menjadi jalanan umum. Nah, ini sudah ada SPKLU ya. Nanti saya akan uji coba ya. Itu jalanannya ditutup. Nanti di satu segmen saya akan uji coba keliling KIPP dengan mobil listrik. Kebetulan saya sudah ada mobil listrik ya. Nanti saya penasaran ingin mencoba berkeliling di KIPP IKN ini. Dan nanti saya juga akan mengetes untuk ngecasnya di mana nanti ya, mengecas mobil listrik itu. Karena sudah banyak SPKLU di gedung-gedung Kemenko, gedung otorita, di rusun ASN, bahkan tadi juga kita lewat sudah ada. Jadi luar biasa memang perkembangan IKN saat ini ya. Dan oke, video mengenai KIPP 1B sampai di sini dulu. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas KIPP 1C IKN. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.